Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk semua yang Ia telah berikan bagi kita. Bahkan hal yang paling kita harus syukuri ialah ketika kita masih bisa menikmati Tuhan, berelasi dengan Dia, datang kepada Dia, dan memanggil Dia sebagai Tuhan kita. Maka saat ini marilah kita meminta pertolongan dalam doa, sekiranya Ia berkenan menolong kita memahami isi hatinya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami memahaminya. Dan berilah kami pengetahuan yang benar, supaya pengetahuan itu juga membawa kami kepada pengenalan yang benar. Sehingga semakin hari semakin kami mengenal kasih setia dan pertolongan-Mu, dan kami semakin memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dengan banyaknya mukjizat dan kata-kata yang begitu mengherankan dilakukan oleh Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi dan bahkan juga kepada orang-orang Yahudi saat itu, maka muncullah ide-ide baru dari para pemimpin agama Yahudi, yaitu untuk mencoba Yesus. Mencoba Yesus untuk membawa Yesus kepada sebuah kesalahan. Seakan-akan membuat dia bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan kepada Musa dan kepada nabi-nabi yang lain. Mereka mau melihat apakah Yesus sejalan dengan pendapat dari para nabi yang menulis kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama. Sehingga pada sebuah ketika ada seorang pelacur yang kedapatan berzinah. Dia menurut hukum Musa harus dilempar batu sampai mati dan dibawa ke tempat yang ramai dan setiap orang bisa melempar dia sampai mati. Dan suatu ketika Yesus melihat kejadian ini, dan bahkan pemimpin agama Yahudi ini membawa perempuan ini ke hadapan Yesus dan berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang perempuan ini? Menurut hukum Musa dia harus dilempar pakai batu." Sehingga mereka terus bertanya untuk mencoba Yesus, untuk mengetahui apakah dia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Musa. Kalau ia melempar, maka berarti ia tidak memiliki kasih. Kalau ia tidak melempar batu, berarti ia tidak sejalan dengan Musa. Maka orang terus bertanya dan terus mau menjebak Yesus. Sampai akhirnya Yesus berdiri dan berkata dalam Yohanes 8 ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Maka mereka semua dengan begitu kaget atas jawaban Yesus ini. Kaget karena apa? Mereka mengira Yesus akan berkata tidak boleh dilempar. Atau mungkin Yesus berkata, ia harus dilempar. Tetapi bijaksana yang dimiliki oleh Yesus melampaui bijaksana yang dimiliki oleh manusia. Memang benar saat itu, ketika Yesus berkata demikian, tidak ada satupun yang berani melempar, karena memang semua sadar bahwa mereka berdosa. Maka apa yang kita pelajari pada bagian ini? Sesungguhnya kita semua tahu apa yang benar. Sesungguhnya tahu apa yang baik, apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi seringkali kita mencobai Tuhan dengan setiap hal yang ada dalam hati kita. Mencobai Tuhan lewat doa-doa kita. Mencobai Tuhan lewat permintaan kita, dan begitu banyak hal yang kita lakukan. Maka pada bagian ini, para pemimpin agama Yahudi gagal menjebak Yesus. Karena ternyata mereka semua adalah orang-orang yang sama dengan perempuan itu yang berdosa. Sebab kita semua manusia bukanlah hakim, karena Tuhan sendiri adalah hakim. Mengapa dia bisa hakim? Karena dia tidak berdosa. Mengapa manusia tidak bisa jadi hakim atas keberdosaan orang lain? Karena kita sama-sama berdosa. Tetapi Yesus adalah hakim yang suci, yang agung, yang tidak berdosa. Sehingga ia memiliki kuasa untuk mengatakan seseorang bersalah atau tidak. Maka
janganlah memandang dosa orang lain, tetapi pandanglah kepada dosa kita dan berjuang untuk terus bertobat dari setiap apa yang kita kerjakan. Maka hal yang menarik yang Yesus katakan kepada perempuan ini di ayat-ayat selanjutnya ialah Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Maka sebenarnya yang menjadi inti dari apa yang kita baca dan dari peristiwa ini bukanlah dosa perempuan ini dan bukan juga dosa para pemimpin agama Yahudi itu, tetapi ketika kita sadar diri kita bertobat, maka kita harus pergi meninggalkan dosa-dosa itu dan berpaling kepada Tuhan. Namun, pertobatan yang sesungguhnya ialah ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita. Karena kita tidak mungkin mencari Allah, kita tidak mungkin berbuat kebenaran jikalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Maka sama seperti perempuan ini, datang menghadap Yesus, maka kita pun datang kepada Yesus, datang kepada pengampunannya, sehingga Ia akan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Maka sekarang akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Pasti Ia akan mengampuni kita. Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa kita, dengan tulus hati mengaku keberdosaan dan minta pengampunan, pasti Ia akan mengampuni. Amin. Bapa di dalam surga, sama seperti perempuan yang kedapatan bersinah, bukan karena dosanya besar Engkau mengampuninya, tetapi karena Engkau melihat hatinya sungguh berbalik daripada kejahatan menuju kepada kebenaran. Oleh karena itu tolonglah kami untuk dengan setia mengakui dosa kami dan terus berjuang mencari Engkau. Dalam nama Yesus, amin.